Oke, di video ini kita akan coba belajar menggunakan drip link ya. Jadi drip link ini adalah salah satu tools tambahan yang bisa kita gunakan untuk melakukan list building nomor WhatsApp customer kita ya. Dan ini adalah tools dari Drip Sender. Oke, jadi silakan teman-teman langsung masuk ke halaman dashboard dari Drip Sender. Kemudian di sini di halaman atau di headernya di navigasi ada yang namanya drip link. Silakan klik aja. Dia akan mengarahkan ke halaman dashboard dari Drip Link ya. Kalau teman-teman masih belum menggunakan akun premium, maka halaman ini tidak akan muncul ya. Oke, untuk saat ini kita akan membahas terkait dengan bagian form ya. Silakan teman-teman langsung menuju ke halaman form ini atau ke menu form ya. Klik di sini, kemudian di sini ada beberapa form. Dan saya sudah memiliki beberapa form. Di sini ada draft, ada yang sudah publish ya. Saya akan coba hapus dulu. Oke, sudah terhapus yang draft. Oke ya. Sekarang saya akan coba buat yang baru. Klik aja new form. Oke, kemudian di sini ada beberapa elemen form yang bisa teman-teman gunakan. Di sini sudah mencukupi untuk membuat form ya. Di bagian elemen form ini dan juga ada setting, termasuk juga ada fitur logic. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Sekarang kita akan fokus membuat form sederhana dulu ya. Jadi yang pertama silakan klik elemen form mana yang teman-teman ingin gunakan. Contoh misalkan saya akan gunakan heading dulu ya. Sini bisa diklik dan bisa kita ganti misalkan download ebook misalkan ya, marketing. Nah, anggap aja kayak gini ya. Kemudian di sini kita bisa hide label. Jadi nanti ini bisa kita sembunyikan ya. Di sini saya nggak akan sembunyikan dulu biar teman-teman tahu perbedaannya. Kemudian paragraf ini bisa kita klik juga, bisa kita tambahkan. Paragraf ini bisa berisi deskripsi boleh ya. Download misalkan download ebook marketing WhatsApp terbaru 2026 misalkan. Jadi ini kita tambahkan dulu, kita edit juga WA gitu ya. Oke, kemudian di sini kita bisa tambahkan gambar. Oke, gambar ini bisa kita ambil dari halaman galeri ya, misalkan kita punya gambar di sini atau langsung upload via komputer kita. Oke, di sini saya akan contohkan dulu aja melalui galeri yang saya punya ya. Anggap aja ini. Kemudian di sini ada alternatif teks, bisa diisi atau tidak terserah teman-teman ya. Misalkan diisi poster misalkan ya. Oke, ini nggak saya tentang dulu ya. Saya biarkan dulu, nanti teman-teman biar tahu perbedaannya. Kemudian kita bisa tambahkan misalkan ya, video juga bisa, nanti teman-teman bisa coba. Atau custom HTML. Nanti kalau misalkan teman-teman bikin landing page melalui misalkan Gemini atau dari ChatGPT, ini bisa dipaste ke sini teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba klik di bagian ini untuk nama ya. Ini klik di sini, kemudian nama. Kemudian untuk nanti keperluan integrasi dengan Drip Sender, ini bisa kita tambahkan ya variabelnya. Ini sebentar saya akan coba perbesar dulu. Oke, biar kelihatan ya. Oke, di sini name ya. Jadi menggunakan huruf kecil semua ya. Jadi bukan uppercase, tapi menggunakan yang kecil semua ya hurufnya. Kemudian di sini placeholder-nya misalkan ketik namamu misalkan ya. Oke, dan ini bisa kita berikan teksnya. Nama lengkap sesuai KTP misalkan ya. Dan ini bisa kita required field ya. Jadi ini harus diisi. Oke, kemudian
apalagi misalkan phone ya, WhatsApp misalkan ya. Di sini kita ganti dengan WhatsApp. Jadi jangan lupa untuk nomor telepon atau WhatsApp di Drip Center itu dia menerimanya adalah phone, bukan WhatsApp. Jadi ini bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Harus phone ya, bukan WhatsApp. Oke. Kemudian di sini misalkan ada placeholder-nya, ini biarkan aja. Kemudian masukkan nomor WhatsApp yang valid, misalkan kayak gitu. Kita required field. Kemudian apalagi ya, email ya misalkan ya. Ini juga email, bisa email. Kemudian variabelnya ketikkan kata email. Ini bebas ya. Jadi kalau dengan Drip Center itu variabelnya itu harus name ya. Name dan juga phone. Ini wajib ya. Untuk yang lainnya seperti email dan lain sebagainya itu bisa berbeda ya. Tapi yang jelas hurufnya pakai huruf kecil semua. Kemudian di sini misalkan email Anda, emailmu misalkan ya. Tadi kan pakai kata-kata namamu, sekarang berarti emailmu. Masukkan atau gini, misalkan link download akan diberikan ke email, misalkan kayak gitu ya. Jadi orang itu nggak asal-asalan kirim email di sini. Jadi dia harus menggunakan email yang valid. Oke, kita required. Kemudian ini bisa ada drop down dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita juga bisa pakai long text untuk text area ya. Jadi ini misalkan untuk misalkan alasan ya, alasan mau e-booknya misalkan kayak gitu. Ini bisa dibuat misalkan pesan ya, atau message aja biar bahasa Inggris semua ya. Jadi kata-katanya biar bahasa Inggris semua. Jadi kita menggunakan variable message di sini. Oke. Kemudian placeholder misalkan tulis alasanmu ya. Ini boleh diisi boleh enggak ya. Dan ini bisa kita required field. Oke. Nah, untuk sementara kita cukupkan dulu di sini, kita publish ya. Di pojok kanan atas ada publish, silakan klik publish. Oke, di sini sudah terpublish. Kita bisa share di sini ya, ada share, kemudian bisa kita copy atau langsung open preview. Oke, begini jadi ini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan coba menghilangkan ini ya. Ya, ini kan ada label titelnya ya, ini bisa kita hilangkan ya. Ini saya hilangkan di sini, klik aja di bagian ini. Kemudian hide label, ini juga kita hide label. Oke, kalau kita reload, nah dia akan hilang. Jadi silakan teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan ya. Kemudian ini juga kita hide. Dan di sini ada fitur disable padding ya. Ini kita coba dulu. Ini hilangkan labelnya dan saya akan coba untuk menghilangkan semua ini agar tidak muncul di bagian depan. Nah, caranya gimana? Lebih baik kita hapus saja ya. Kalau misalkan teman-teman tidak membutuhkan kata-kata di atas, kalau teman-teman pengen membutuhkan kata-kata di atas bisa dipakai. Atau nanti bisa teman-teman ganti dengan custom HTML ya. Jadi template HTML bisa dipaste ke sini. Kemudian di bawahnya ini ada formnya. Itu boleh saja ya. Oke, sekarang kita akan coba mengganti dulu. Jadi ini adalah cara untuk menghapus ya. Oke, terhapus. Kemudian teman-teman kita akan coba ganti titelnya ya. Ini misalkan download ebook WhatsApp misalkan kayak gitu. Deskripsinya boleh ditulis boleh tidak ya. Dan kalau teman-teman nggak pengen ini muncul seperti ini juga bisa ya. Kalau dimunculkan juga nggak apa-apa ya, terserah teman-teman ya. Oke, kalau misalkan ini mau dihilangkan, teman-teman bisa di setting ya. Kemudian di bagian sini hide title, hide description.
Tapi ini tetap bisa berguna ya untuk meta tag-nya nantinya ya. Jadi meskipun ini dihapus atau di hidden, tapi ini sebenarnya berguna. Ini hanya kalau misalkan teman-teman nggak pengen ada kata-kata di atas. Oke, kayak gini ya. Kemudian di sini kita bisa setting form URL-nya. Ini kan masih kode ya. Ini bisa kita ganti. Coba perhatikan, ini masih angka-angka kombinasi dengan huruf ya. Oke, ini bisa kita ganti di sini misalkan e-book WA, misalkan kayak gitu. Kemudian kita publish dan di sini kalau kita klik dia akan not found karena udah berganti. Jadi silakan share dan klik preview. Nah, oke, jadi kayak gini teman-teman ya. Ini kita hapus dulu, kita close. Ini yang terjadi ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen mengatur tombolnya, ini juga bisa di bagian setting ya. Di sini di bagian bawah ini ya, center misalkan radiusnya boleh dimentokin ke full ya. Dan juga full width atau lebar ini bisa. Oke, kayak gini ya. Jadi di sini juga kita bisa ganti misalkan download sekarang. Oke, ini juga bisa diganti warnanya ya. Oke, sudah. Untuk tahap ini udah selesai ya teman-teman ya. Jadi silakan praktekkan dulu gimana cara membuat formnya. Nanti di video selanjutnya kita akan hubungkan dengan drip sender ya.